Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Maharani. Saya mahasiswi Universitas Bandar Lampung, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Manajemen Industri Media yang diampu oleh Miss Noning Ferawati. Materi yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar dari manajemen media massa. Manajemen media adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemen dilakukan. Manajemen media harus memberikan pengetahuan tentang pengelolaan media, prinsip-prinsip manajemen dengan seluruh proses manajemennya secara utuh yang meliputi berbagai fungsi manajemen yaitu planning, organizing, influencing, budgeting, dan controlling. Dalam dunia manajemen juga dikenal istilah POIC, planning, organizing, actuating, dan controlling. POIC ini merupakan prinsip dasar manajemen untuk mengontrol dan mengatur. Selain POIC, dalam manajemen media massa terdapat 6M yaitu Man, Money, Materials, Machine, Method, dan Market. Lalu ada juga karakteristik dari media massa. Yang pertama media televisi, dia bersifat audiovisual, berpikir dalam gambar, pengoperasian lebih kompleks. Lalu ada radio, bersifat auditori, imajinatif, dan gaya percakapan menjaga mobilitas. Lalu ada surat kabar, bersifat publisitas, periodisitas, dan aktualitas. Dan yang terakhir ada media online yang bersifat bebas, bebas sekat sosial, bebas kepemilikan, berita atau iklan langsung dapat diterbitkan, aksesibilitas tinggi, serta tidak ada batasan jarak, ruang, dan waktu. Lanjut ke perencanaan dan pendirian media. Sistem pengaturan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, serta pengawasan terhadap sumber daya manusia, dana, informasi, dan bahan produksi lainnya oleh para manajer industri media guna mencapai tujuan industri media yang bersangkutan. Dalam perencanaan media ada 8 hal pokok yaitu 1. Latar belakang produk, 2. Konsep produk, 3. Posisi produk, 4. Strategi pemasaran, 5. Manajemen kepemilikan, 6. Aspek keuangan dan asumsi-asumsi keuangan dasar, 7. Area resiko, dan yang ke-8 jadwal kegiatan. Lalu dalam mekanisme pendirian perusahaan media massa ada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan pengertian dari perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Pada Badan Hukum Pendirian Media Massa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, lalu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada etika dalam penerbitan media, dalam praktiknya media memiliki kode etik jurnalistik yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers tanggal 24 Maret tahun 2006 dari pasal 1 sampai 11 tentang kode etik jurnalistik. Materi selanjutnya tentang produk iklan media. Dalam media massa yang digunakan dalam periklanan pada umumnya adalah media massa seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, dan internet. Pada iklan media cetak, contoh produknya adalah majalah, surat kabar, tabloid, dan lainnya. Pada iklan radio, contoh produknya adalah adlib, spot, dan sponsor program. Pada iklan televisi, contoh produknya seperti sponsor program, running text, dan juga property endorsement. Lalu yang terakhir, iklan media digital, contoh produknya adalah website atau portal, banner dan tombol, atau email. Memasuki alur produksi media, bagian redaksi memiliki tugas meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau feature. Orang-orangnya disebut wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi, misi, ataupun idealisme media. Pemimpin redaksi membawakan seorang atau lebih redaktur pelaksana yang mengkoordinasi pada redaktur atau editor, koordinator reporter atau koordinator liputan, para reporter dan fotografer, koresponden, dan juga kontributor. Bisnis media dan periklanan. Bisnis media dan periklanan bisnis media merupakan aktivitas komersial yang dilakukan dengan menggunakan media. Bisnis media memadukan 3 unsur yaitu strategi, pemasaran, dan komunikasi.
Bisnis media ada kaitannya dengan kegiatan advertising atau periklanan. Berikut ini struktur organisasi dari media massa. Yang pertama ada pemimpin umum atau PIMUM, lalu di bawahnya ada 3 jabatan, pimpinan redaksi, pemimpin usaha atau manajer pemasaran atau manajer bisnis, lalu ada kepala kantor atau kepala sekretariat atau juga manajer administrasi. Materi selanjutnya bisnis dan konglomerasi di Indonesia. Konglomerasi media adalah penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Pembentukan konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, joint venture atau merger, atau pendirian kartel komunikasi dalam skala besar. Akibatnya, kepemilikan media yang berpusat pada segelintir orang. Berikut ini contoh bagan dari konglomerasi media massa yang ada di Indonesia. Lalu ada konsekuensi dari konglomerasi media. Yang pertama ada homogenisasi atau penyeragaman isi media. Yang kedua ada agenda setting. Yang ketiga ada hegemoni budaya. Contohnya seperti kepemilikan silang media. Media cross ownership atau kepemilikan silang adalah individu atau kelompok yang secara kombinasi memiliki baik secara langsung atau tidak langsung media cetak dan media penyiaran secara bersamaan. Masa depan media massa di Indonesia. Media massa mendapatkan tantangan besar akibat perkembangan arus globalisasi. Di era digital seperti sekarang ini, majunya teknologi menjadi kekhawatiran bagi peran media massa yang selalu bersentuhan dengan publik. Kedatangan media sosial pun mengalihkan peran media massa dalam menyebarkan berita. Pasalnya, penggunaan internet yang berlebihan dapat mempengaruhi cara kerja para jurnalis. Lalu ada perkembangan media massa di Indonesia. Menurut Dennis McQuail, new media atau media baru sebagai teknologi perangkat elektronik yang berbeda dengan penggunaan yang berbeda pula. Media elektronik baru ini mencakup beberapa sistem teknologi seperti sistem transmisi, sistem miniaturisasi, sistem penyimpanan dan juga sistem pencarian informasi serta sistem penyajian gambar dan sistem pengendalian. Jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada proyek kolaborasi seperti Wikipedia, yang kedua blog dan microblog seperti Twitter dan Pet, yang ketiga konten para user contohnya YouTube dan TikTok, yang keempat situs jejaring sosial contohnya Facebook, yang kelima game world dunia virtual seperti game online, dan yang terakhir virtual social world seperti Second Life dan Ax.fm. Media massa dan sosiokultural. Dalam konteks media, hal-hal yang berkaitan dengan komodifikasi mencakup konten atau isi media, jumlah audiens atau halayak, dan perolehan iklan yang menjadi sumber pemasukan media. Bagaimana membuat konten yang komersil, bagaimana mengejar jumlah audiens, dan juga bagaimana mendapatkan iklan yang banyak. Baiklah, itu saja rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.